sih perencanaan itu? Jadi, perencanaan adalah proses terstruktur untuk menentukan langkah-langkah yang digunakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Department of Urban Studies and Planning (MIT) 2021, perencanaan melibatkan pembangunan fisik, pengelolaan lingkungan, dan penguatan sosial, budaya, dan politik. Sedangkan, menurut Susan Feinstein 2023, perencanaan kota adalah pengaturan ruang yang menekankan bentuk fisik, pengelolaan lingkungan, dan dampak sosial lingkungan perkotaan. Lalu, proses perencanaan adalah langkah terstruktur yang dilakukan untuk menentukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut ilmu perencanaan wilayah dan kota, perkembangan proses perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, model proses perkembangan cetak biru atau blueprint planning. Yang kedua, model proses perencanaan sistem atau system planning. Yang ketiga, model proses perencanaan kolaboratif atau collaborative planning. BTRP atau Balai Tata Ruang Pembangunan membutuhkan tenaga ahli dalam tata ruang. Namun pada saat itu tenaga ahli yang memadai hanyalah teknik sipil. Hingga akhirnya Ketua BTRP yaitu Kus Hadinoto memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia, yaitu di Institut Teknologi Bandung tepatnya. Yang selanjutnya yaitu tahap fondasi dan juga peresmian. Pada tahap ini penerapan serta pengembangan kurikulum dilakukan, serta diadakannya kunjungan dari tim internasional ke Bandung School of Regional and City Planning, serta peresmian Sekolah Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya, yaitu tahap perkembangan tingkat lanjut. Pada tahap ini dilaksanakannya pengembangan serta pelaksanaan kurikulum, serta banyaknya penelitian-penelitian pada bidang perencanaan wilayah dan kota yang masih disupervisi oleh profesor dari Harvard University. Yang selanjutnya yaitu tahap replikasi dan perkembangan tingkat lanjut. Pada tahap ini, program studi PWK sudah banyak dimasuki di institut-institut serta universitas di Indonesia. Yang selanjutnya didirikannya ASPI atau Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, dan banyaknya penelitian-penelitian pada bidang perencanaan wilayah dan kota yang sudah berkembang di Indonesia. Profesi seorang planner dibedakan menjadi 2. Sebagai contoh pekerjaan di bidang negeri, biasanya planners bekerja di Kementerian PUPR, Bappenas, dan Bapeda. Dan swasta biasanya di development planner dan konsultan perumahan. Wilayah yang mengarah ke area geografis yang lebih luas yang bisa mencakup pada desa, kota, dan provinsi. Wilayah tidak terbatas pada satu entitas administratif tertentu yang bisa merujuk pada kabupaten dan provinsi, serta lebih fokus pada lingkungan alam, transportasi. Kota adalah unit administratif yang lebih kecil dan lebih fokus dibanding wilayah. Kota biasanya lebih fokus pada perencanaan pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan pendidikan. Jadi apa sih perbedaan antara ruang lingkup wilayah dan kota? Wilayah adalah area yang lebih luas dan lebih fokus dibandingkan dengan kota, dan mereka juga lebih berfokus pada dinamika kehidupan. Untuk perencanaan wilayah, fokus pada pengembangan sumber daya alam dalam skala regional, skala yang luas, seperti kawasan pedesaan, kawasan lindung, dan kawasan pengembangan industri. Untuk perencanaan perkotaan, fokus pada pengembangan kawasan urban untuk mendukung kebutuhan perkotaan, seperti transportasi, fasilitas umum, dan infrastruktur. Gambaran mudahnya, perencanaan wilayah berfokus kepada wilayah administrasi besar, seperti provinsi, kabupaten, atau kawasan khusus lainnya. Sedangkan untuk perencanaan kota berfokus kepada kota-kota yang strategis, seperti kota besar,
kota kecil ataupun kota metropolitan. Perencanaan wilayah menganalisis interaksi antar wilayah seperti analisis ekonomi dan analisis transportasi. Sedangkan untuk perencanaan kota lebih berfokus kepada desain tata ruang perkotaan. Pada video kali ini, kami mengambil isu dan permasalahan mengenai infrastruktur jalanan rusak dan sistem transportasi yang tidak memadai di Lampung. Menurut data kondisi dari Kementerian PUPR dan BPS menunjukkan sebesar 60% jalanan rusak di Lampung dengan sebagian kerusakan terjadi di daerah kabupaten-kabupaten. Salah satu penyebab utama dari kerusakan jalan tersebut adalah buruknya desain jalan yang tidak mampu menahan beban berat kendaraan yang seringkali kelebihan muatan atau overload. Kondisi ini juga diperparah dengan kurangnya anggaran untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan berkala yang seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah terganggunya mobilitas jalan hingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain kerusakan infrastruktur jalan, permasalahan lain yang signifikan di Lampung yaitu terkait transportasi umum, di mana pada saat ini kinerja operasional angkutan umum turun dari waktu ke waktu yang mengakibatkan penggunaan kendaraan pribadi meningkat dan mengakibatkan kemacetan. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan tadi adalah yang pertama, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana pada infrastruktur jalanan rusak serta pembangunan infrastruktur transportasi termasuk terminal dan jalur bus untuk mendukung sistem angkutan umum yang lebih efektif. Yang kedua, ada melakukan audit dan inventarisasi jalanan secara berkala untuk mengetahui kondisi dan prioritas jalan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas konstruksi jalan dengan menggunakan bahan dan metode yang sesuai dengan teknis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi, kesimpulannya, perencanaan wilayah dan kota adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur tata ruang, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah atau kota secara efisien dan berkelanjutan. Ilmu PWK terus berkembang di Indonesia seiring dengan tantangan pembangunan dan urbanisasi. Sebagai seorang perencana, penting untuk memahami berbagai aspek. Yang pertama, ada aspek keprofesian, peluang kerja, dan perbedaan antara ruang lingkup wilayah maupun kota. Karena keduanya memiliki pendekatan serta produk perencanaan yang berbeda. Kesimpulan akhir yang dapat diambil adalah bahwa mempelajari ilmu PWK membutuhkan kedekatan interdisipliner. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bidang PWK agar mendapatkan jawaban yang relevan untuk tantangan di masa depan.